Sekarang lihat jurus tendangan angin puyuhku. Selesai. Ayo bangun, cepat bangun. Semuanya bangun, cepat. Ayo cepat. Kau juga. Kau juga cepat. Bisanya cuma makan dan malas-malasan. Dasar kau pemalas. Urusan makan baru semangat. Kau juga. Kalian lamban. Jika tidak rajin berlatih, upah kalian kupotong. Tuan Muda, jangan dipotong. Kalau dipotong, anak kami makan apa, Tuan Muda? Jangan bejang bicara. Kakak, aku lapar. Kakak, tolong. Aku sudah jelek, ternyata ada yang lebih jelek. Oh, itu dia. Ayo tangkap. Ayo cepat kejar. Ayo, itu dia. Ayo cepat. Ayo cepat. Siapa kau? Mengapa kau kemari? Sudah diam, jangan banyak tanya kamu. Tenang saja. Bau sekali. Itu dia. Coba hitung. Coba hitung. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa lebih 1? Bukankah malah bagus? Kita potong saja. Benar kita juga. buat makanan kita hari ini. Iya benar sekali. Ya. Ayo. Iya. Dia berubah. Lihat apa? Ayo. Ya. Apa ini? Bau sekali. Aku masih punya hadiah untuk kamu. Apa itu? Bau apa ini? Sekarang kalian tahu kan kehebatanku, ha? Sekarang giliranku mengajar kalian. Wah, ternyata alat ini hebat juga. Boleh untuk senjataku, ha? Ya. Cepat. Siapa kau? Tidak takut dengan alat ini, ha? Ini rumahku. Dan yang sedang kau pegang itu adalah milikku. Kenapa harus takut? Rumahmu? Jadi kau? Benar. Jika ayahku... aku adalah pemilik rumah ini. Aku juga. Ayah angkatku Dewa Bumi. Jika dia... jadi aku adalah pemilik kuil dewa ini, ha? Ternyata begitu. Baiklah, kuberikan benda itu kepadamu. Ya, berteman. Baik. Di rumahmu masih ada barang antik yang bagus tidak? Ada nggak ya? Silakan. Tuan besar. Cepat, sembunyi. Naja, Ayah, di rumah ada maling. Cepat masuk ke ruangan belajar. baik ya. Sembunyi. Apa? Kenapa sembunyi? Kalian pergi dulu. Sudahlah, kau menulis saja di sana ya. Hah? Ayah, lihat, apa tulisanku ada kemajuan? Aduh,
Apa ini? Ini boneka babi yang diberikan oleh Paman Tai. Ayah mau lihat? Ayo. Ini mainan yang paling lucu dan paling baru. Ayah, bisa untuk latihan. Naca, kau jangan nakal. Baik-baiklah belajar. Nanti dari Istana Kayangan akan ada yang datang memeriksanya. Mengerti? Ngerti, Ayah? Bagus kalau kau mengerti. Maaf, Ayah. Gara-gara kamu, aku dihukum menulis kitab sebanyak ini. Naca, jangan cemas. Itu soal kecil. Sini. Bagaimana kalau dicetak saja? Hah? Dicetak? Apa bisa? Ikuti saja caraku. Sudah sore, aku ada janji dengan ayah angkatku bermain ke tempat Dewa Jodoh. Bermain? Kau tidak mau mengajakku? Baiklah, aku ajak. Tapi aku ingin berlatih dengan alat ini dulu ya. Bagaimana, ha? Tidak boleh. Apa? Kau kan sudah memberikannya padaku, ha? Baik, ambillah. Tapi rumahku jadi berantakan. Aku kira ada masalah apa. Cuma bermain beberapa hari saja. Pulang juga sudah pasti rapi, ha? Sudah, jangan ragu. Kita akan main ke tempat Dewa Jodoh. Di sana sangat menyenangkan. Di sana banyak makanan yang enak. Iya. Baik. Hei, terlalu lambat gotong tandunya. Cepat, hari pernikahan sudah tiba. Ayo cepat. Ayo cepat. Siap. Ayo cepat. Akhirnya putraku menikah juga. Bagaimana? Kau sudah siap? Ayah, aku siap menyambut pengantin. Bagus, berangkatlah. Baik. Ayo. Ayo cepat, sudah terlambat, tidak ada waktu lagi. Sudah siap belum? Tunggu sebentar. Ayo. Sudah siap semua? Sudah siap, Baginda.
Kakakmu mana? Dengar dulu ayah, kakak tidak mau menikah. Ayah jangan memaksanya. Kau tidak usah memohon untuk dia. Ayah, jangan karena kepentingan ayah lalu ayah mengorbankan kebahagiaan kakak. Aku rela menggantikan kakak menikah dengan Pangeran Naga Timur. Aku tidak akan merubahnya. Jangan harap bisa sembunyi. Ayah, Ini hari pernikahanmu. Ada apa denganmu? ayah, aku tidak mau menikah. Kau main-main. Pangeran ketiga akan segera kemari. Aku tidak main-main. Aku tidak mau menikah dengannya, ayah. Ayah tidak perlu memaksaku seperti itu. Karena aku tetap tidak mau menikah. Jodoh ditentukan oleh orang tua. Kau tidak bisa membantah. Kau tidak akan bisa membantah. Kenapa aku tidak boleh memilih? Aku adalah putri ayah. Kenapa? Demi kepentingan ayah, ayah menyerahkanku pada orang lain. Seumur hidup aku akan menderita. Dengar anakku, ayah pun tidak ingin kau hidup menderita. Tapi terus terang, ada banyak hal yang ayah pun tidak punya pilihan sama sekali, anakku. Tetapi ayah adalah Raja Naga Barat. Ada beberapa hal di kayangan lebih sulit daripada di bumi. Kau harus mengerti, anakku. Bagus. Bagus. Oh, kakak Liang Chin. Oh, Kai Chin. Kak Liang Chin. Kau datang untuk periksa kitab? Atas perintah Baginda, aku datang untuk memeriksanya. Kakak, semuanya putraku yang menyalin kitab ini. Sebaiknya periksa dulu. Lihatlah, ini hasilnya. Naca ternyata ada kemajuan, seperti aslinya. Kakak terlalu memuji. Kakak Liang, jika tidak keberatan, bagaimana kalau kita ke ruang baca untuk melihatnya? Silahkan. Ada apa? Aku sudah menyuruh putraku menyalin kitab. Tapi kenapa ini? Naca! Naca! Apa yang terjadi? Suami istri harus saling menghormati. Aku tidak mau menikah. Ada apa ini? Hamba juga tidak tahu, Yang Mulia. Putri, kau ini hanya putri Naga Barat. Beraninya mempermainkan aku. Aku tidak mempermainkanmu. Aku hanya tidak mau menikah. Kau sudah kesini. Tidak bisa semaumu. Kenapa begini? Pakaianku punya kekuatan gaib. Seru sekali. Ada apa ini? Baginda, Istana Gunca. Dasar! Cepat periksa! Baik, Baginda. Kakak, cepat lari. Kau hati-hati ya. Putri Naga! Jangan harap bisa lolos.
Jangan harap kau bisa lari. Tapi aku tidak mau menikah denganmu. Kau adalah pengantinku. Aku tidak akan melepaskanmu. Sudah kubilang, aku tidak mau menikah denganmu. Tandunya ada di sini. Kenapa kau bilang tidak mau menikah denganku? Sekarang juga, kau harus ke istana dan menikah denganku. Hei, tunggu! Anak kecil, siapa kau? Beraninya menghalangi pangeran. Aku tak peduli kau ini siapa. Dia tidak mau ikut denganmu. Jadi kau tidak boleh memaksanya. Cari mati. Nyonya, pergilah. Biar aku yang mengatasi mereka. Laki-laki ini bagianku. Biar aku yang menghadapinya. Pendekar kecil, terima kasih ya. Namaku Nacha. Jika kau ada masalah, cari saja aku. Dia sudah mati. Ayo pergi. Aku datang. Wah, besar sekali guanya. Aku akan masuk. Aku Raja Kera. Aku kemari ingin mengambil tongkat ajaib. Hei, kalian tuli. Apa kalian tidak dengar? Aku sudah bicara baik-baik. Kalian tidak dengar. Ayo jawab, ayo. Sebaiknya kau pergi saja. Penjagaan di sini sangat ketat. Siapapun tidak boleh masuk. Justru aku datang kemari ingin mengacaunya. Aku tidak peduli perintah orang. Sekarang dengar. Aku kemari ingin mengambil tongkat ajaib itu. Cari mati kau. Hei, kalian. Ayo hadapi aku. Ayo semuanya. Bapak lagi. Nyalimu besar juga. Siapa kau berani mengacau? Kura-kura. Rupanya kau. Jangan sembarangan menghinaku. Kau tidak tahu siapa aku, ha? Jangan ke sini. Jangan sini. Kamu lihat. Kau mencari mati. Mau lagi? Baik. Wah, kau
berputar. Ayo serang dia. Ayo serang. Malah berputar. Wah, gawat. Mati? Mati? Semuanya mati? Hah? Ayo keluar. Jangan. Aku tanya, di mana tongkat ajaib itu? Mana aku tahu. Sungguh kau tidak tahu? Aku memang tidak tahu. Hanya atasanku yang tahu di mana tongkat ajaib itu. Siapa atasanmu? Raja Naga Timur. Naga Timur. Di mana dia? Di Istana Kayangan. Istana Kayangan. Baginda, putra sulung hamba dicelakai iblis. Putra kedua hamba mati karena sakit. Sedangkan putra yang ketiga dipukuli Naca hingga mati. Baginda, hamba sudah tua tapi masih menanggung derita seperti ini. Hamba mohon kepada Baginda untuk dapat menegakkan keadilan kepada keluarga kami. Ini adalah masalah besar. Naca selain membunuh putramu, masih membantu putri naga kecil untuk kabur. Dosanya sangat besar. Putri Hiyica datang. Hormat Baginda. Kau perintahkan segera berangkat memimpin prajurit menangkap putri naga kecil dan Naca. Waktumu terbatas. Kau harus mengaturnya. Baik. Rupanya ada sesuatu yang kau sembunyikan. Tidak, benar aku tidak tahu. Aku rambut suku hajar kau. Sungguh aku Ayo tidak katakan. tahu. Ayo katakan. Aku mengatakannya. Ayo katakan padaku. Ayo. Aku tidak akan mengatakannya. Aku tidak akan mengatakannya. Baik. Rupanya kau lebih senang sembunyi di dalam. Aku memang sudah di dalam. Baiklah. Kau harus kuputar. Dan kuputar selamanya. Jangan Ingat. diputar. Jangan diputar. Jangan diputar. Jangan diputar, aku pusing. Nyalimu besar sekali. Siapa kau? Aku Raja Kera. Aku ingin mengambil tongkat ajaibku. Tongkat ajaib adalah pusaka naga raja. Tidak boleh dipinjamkan sembarangan. Kenapa kau meminjam? Apa kau main-main? Jangan sembarangan. Itu bukan milikmu. Itu punya kerajaan Kera. Kau tahu itu? Apa karena kau melihat aku sudah tua dan anakku mati semua, sehingga kau berani berbuat seperti ini kepadaku? Putramu mati? Siapa yang melakukannya? Naca! Dia lagi. Nah, begini saja. Tongkat ajaib kembalikan padaku. Kubantu kau balas dendam. Benarkah? Aku selalu menepati janjiku. Percayalah padaku. Baiklah. Aku akan meminjamkannya. Tapi apa kau punya kepandaian untuk mengambilnya? Pinjamkan saja. Kalau urusan lain, biar aku bereskan. Baiklah. Mencabut gunung dan sungai, langit runtuh, bumi terbelah, menahan langit, mencabut gunung dan sungai. Jika dia mencabut tongkat ajaib, akan terjadi bencana banjir. Aku hanya ingin balas dendam. Aku tidak peduli masalah lain. Pusaka kerajaan Kera. Tongkat ajaib sakti. Sudahlah, aku sudah memenangkan peperangan. Terima kasih. Cepat pergi. Naca, putri naga kecil, ternyata kalian telah bersekongkol. Raja Kayangan memerintahkan aku untuk menangkap kalian. Menyerahlah. Tidak ada urusan dengan Naca dan aku. Dia sendirilah yang telah mencari masalah. Jadi kami terpaksa melawannya. Kau jangan memfitnah kami.
Baik, kalau tidak merasa bersalah, ikut aku ke istana untuk menjelaskannya. Jangan ikut, mereka itu sangat kuat. Biarkan sajalah. Sekarang bagaimana? Tidak apa-apa. Mereka semua kan prajurit kayangan. Jadi mereka tidak bisa lama-lama di bumi. Jangan khawatir, aku punya akal bagaimana menghadang mereka. Terima kasih, Nacha. Jangan sungkan-sungkan, laki-laki harus berani. Apa kau tidak tahu kalau aku ini pengawal kerajaan? Ayo cepat ikut aku. Aku ingin lihat, apa dalam waktu yang terbatas kau bisa menghadapi kami bertiga? Ayo. Kurang ajar. Beraninya kau menentang perintah raja. Ayo hajar mereka. Ayo kita pergi. Siapa kau? Cepat minggir. Nacha, ayo ikut aku. Jangan sampai prajurit kerajaan akan turun. Jangan sampai terlibat. Jadi kau Nacha? Kau sendiri siapa? Kau mau menolong kami atau justru di pihak mereka? Aku balas dendam demi Raja Naga Timur. Ternyata kau sama saja dengan mereka. Kau jahat. Kau suka menindas wanita. Hei, jangan lari. Kau mau apa? Kau tak boleh menyakiti mereka. Tunggu dulu, kenapa malah bertentangan denganku? Aku ingin menjelaskan masalah ini juga. Kami tidak bersalah. Aku hanya membela kebenaran. Oh ya? Tapi aku tidak bisa mendengar sebelah pihak. Baik, kalau kau benar-benar ingin tahu, tunggu aku mengatasi kesulitan mereka dulu. Setelah itu, baru aku mau melayanimu. Ada apa ini? Mau apa kau? Kau menindas wanita yang lemah. Keji sekali kau. Bukan urusanmu. Minggir.
Kenapa kau membunuh orang yang tidak bersalah? Hah? Rupanya kau utusan naga timur yang disuruh untuk melawan kami. Jangan ikut campur kau. Kau tidak tahu siapa aku. Aku adalah Raja Kera. Aku tidak bisa diatur oleh siapapun. Membela kebenaran, itu adalah kewajibanku. Aku sama sekali tidak peduli siapa dirimu. Jadi kau tidak peduli? Naca, kalau kau ingin membunuh Pangeran Naga Timur, bayar sekarang. Kukira kau kesatria. Tapi ternyata kau sama saja dengan mereka. Membela kebenaran hanya kedokmu saja. Tapi aku tidak membunuh dia. Jika kau ingin membunuhku, jangan sungkan-sungkan. Ayo. Aku mohon Raja Kera, jangan membunuh Naja. Karena dia itu kesatria. Aku mohon dengan sangat. Dengar, anak ini pertaruhkan nyawanya. Mereka tidak bersalah. Ayo, sekarang lepaskan. Kera busuk, sekali lagi aku katakan, jangan ikut campur urusanku. Baik, kita lihat siapa yang terbunuh. Waktuku habis. Raja Kera, bunuh saja aku. Jangan menyakiti mereka. Maaf, aku pikir-pikir dulu ya. Aku percaya padamu. Karena suatu saat aku akan bertanding denganmu. Ingat itu ya. Baik, carilah kesempatan. Ternyata dia tidak tahan guncangan. Jadi bagaimana? Mau diberi apa dia? Mutiara Naga. Kita lihat. Dia pasti akan hidup. Coba lihat. Kak, itu kan mutiara naga milikmu. Kenapa diberikan padanya? Menolong orang penting. Setelah dia makan mutiara ini, dia pasti akan hidup. Begini saja, biar ku bawa dia istirahat di tempat kawanku. Dia pangeran, dia orang penting di sana. Nah, nih ya, perhatikan ya. Caranya begini, harus ditendang, tapi tendangannya yang mantap. Seperti ini. Harus lihai, harus jeli. Ini. Ya, harus lincah. Kak, minum obat ini. Kau memberi mutiara padanya dan kau sendiri menghisap racunnya. Aku tidak habis mengerti. Kenapa kau berbuat baik padanya? Dia terluka demi aku. Dia tidak pantas menderita. Jadi, aku harus menolongnya. Putri Naga Kecil, jika kau menolongnya, akan terjadi bencana di bumi ini. Aku kira ini sulit diatasi. Apakah kau sanggup untuk menerimanya, Putri Naga Kecil? Walau harus mati, aku rela menolongnya. Kenapa harus kau menolongku? Lalu aku menolongmu. Kalian tidak mengerti ya? Ini adalah cinta, ah? Dewa Jodoh, Anda bisa menolongnya kan? Kumohon tolonglah dia. Aku tidak bisa menolongnya, kecuali jika bisa mengambil teratai salju dari Gunung Tinsan dan memberikan teratai salju itu untuk menolong nyawanya. Aku akan ke sana. Tunggu, kakak. Jangan pergi, kau masih cedera, biar aku saja yang mengambilnya. Aku ikut, aku bisa mencarinya. Aku juga harus pergi. Aku bisa cari makanan. Hah? Pace, di sana sepi, tidak ada makanan. Sebaiknya kau jangan pergi. Tidak. Kalau begitu aku tidak jadi pergi ya. Aku harus menjaga Tuan Muda, kakek Dewa Jodoh, dan kakek Dewa Bumi, serta para kakak. Aku akan sibuk, maka aku tidak akan pergi. Jadi, bagaimana? Kalian saja ya. Kau pergi tidak? Tentu saja. Kalau tidak ada aku di sana, mana boleh. Baik. Ayo. Ayo. Tunggu dulu. Kalian harus dengan tulus memohon untuk mendapatkan teratai salju di sana. Raja Kera, Naca, aku mengandalkan kalian. Pergilah. Tidak masalah. Ayo jalan. Ayo. Hai, tunggu aku. Kau mau apa? Aku ikut kalian memetik teratai. Hah? Kau tidak takut? Tidak. Sudahlah, ayo berangkat. Di
Tiansan? Di sana ada gunung-gunung batu. Barangkali itu Gunung Tiansan. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Kalau begitu, kita terbang lebih rendah. Aduh, kok tidak apa-apa? Gelap sekali. Apa ada bahaya? Kalau kamu takut, pulang saja. Ayo jalan. Kamu memukulku ya? Tidak ada yang memukulmu? Ayo jalan. Kenapa memukulku lagi? Bicara apa kamu? Dasar gila. Ayo. Dasar gila. Kamu yang gila. Ada apa sih? Aduh, dasar gila. Kau. Ada apa sih? Ada Serang. Ada suara. Tempat ini aneh. Siapa kalian? Kau siapa? Aku pemilik tempat ini. Kalian mau apa? Ayo katakan. Kami ingin mengambil teratai salju. Bicara memang gampang, tapi tidak semudah itu. Perhatikan serangan angin puyuhku. Wah, luar biasa. Hebat juga tendanganmu ya. Tentu saja. Awas. Makanya lain kali kau harus lebih berhati-hati. Kau tidak apa-apa? Hah? Di sini terlalu berbahaya. Kita pergi saja. Kalian tidak apa-apa? Tidak. Cepat berpencar! Kalian tidak apa-apa? Tidak. Kalian tunggu di sini ya. Hah? Hei, aku di sini. Aku di sini. Beres kan? Coba lihat itu teratai salju.
Ayo kita lihat. Ayo. Wah, dingin sekali. Itu dia. Ayo nih, lantai salju. Wah, tidak bisa dipegang. Tidak juga. Biar aku yang coba. Biar aku berdoa dulu. Aku dengan tulus mohon kepada Tuhan agar bisa membawa teratai salju untuk menolong Tuan Muda. Hati tulus menggugah Tuhan, semoga dikabulkan. Wah, berhasil. Berhasil. Sangat mudah. Iya, iya. Ayo cepat berangkat, ayo. Sudah ditakdirkan, jangan hilang kesempatan. Wah, Tuan Muda sudah bangun. Ternyata teratai ini mujarab sekali. Siapa kalian? Kami telah menolong nyawamu. Oh iya, aku ingat sekarang. Kau adalah... Terima kasih atas budimu. Karena kau sampai terluka parah. Demi menolongmu, kami semua tidak makan dan minum. Kau harus baik terhadap kakak. Makanya kau harus berterima kasih pada kami. Sekarang kau sembuh, tugas kami sudah selesai. Terima kasih atas kebaikan kalian. Aku harus ke istana ikut ujian. Jangan. Kau masih demam. Kau tidak tahan dalam perjalanan jauh. Aku belajar dengan keras. Tujuanku ingin berhasil atau akan menyesal seumur hidup. Aku harus mengikutinya. Dan aku tidak boleh menyanyiakan kesempatan yang baik ini. Karena tekad Tuan Muda sudah bulat, kami tidak bisa memaksa. Apalagi kau sudah makan teratai salju. Kesehatanmu sudah pulih. Aku doakan semoga kau berhasil. Terima kasih. Sekarang kita bersahabat. Kalau tidak keberatan, aku ingin tahu siapakah nama Anda? Aku Liu Kui Hui. Tuan Muda Liu. Wah, rupanya dia miskin. Atau bagaimana kalau kita beri dia sedikit uang? Kita kan sudah menolongnya. Kenapa masih diberi uang? Menolong orang jangan tanggung-tanggung. Aku jadi merasa malu sendiri. Sudah, jangan begitu. Kita di sini harus setia kawan. Harus setia kawan. Itulah Satria. Iya, kami adalah orang gila. Hah? Maaf teman-teman, maksudku adalah seorang satria. Iya, begitu. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Mana uangnya? Ayo beri tongkat itu. Apa? Tongkat ini untukmu. Ambillah. Aku tidak punya apa-apa, tapi buku perang ini berguna untukmu. Ambillah, ambillah. Ayo. Terima kasih. Ini jodoh petaka. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Terima kasih. Aku mohon diri. Selamat tinggal. Kenapa harus pergi? Kenapa tidak di sini saja? Aku tidak bisa. Sampai ketemu lagi. Hati-hati ya. Putri naga kecil, apa rencanamu? Aku akan menyerahkan diri ke istana Kayangan. Kakak, kenapa harus pergi ke sana? Aku sudah menimbulkan kekacauan dan menyusahkan ayahku.
Jadi aku harus kembali ke istana untuk menyelesaikan semua masalah ini. Putri naga kecil, jaga dirimu baik-baik. Terima kasih atas pertolongan kalian. Suatu saat nanti akan kubalas budi kalian. Kami mohon diri. Hei, kapan kita bertanding? Aku mau pulang ke rumah. Banyak sekali urusanmu. Kita pergi bersama agar kau tidak lari, mengerti? Aku juga ikut ya. Kau tidak ada urusan. Kau pergi saja. Menyebalkan sekali. Kalau tidak boleh ya sudah. Raja Kera, lihat itu ayahku. Oh, itu keluargamu. Suka sekali dia bicara di tengah langit. Naja sering berbuat kesalahan. Harus bagaimana? Tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan Baginda bagaimana? Kesempatan pasti ada, tapi apakah dia mau? Naja anak yang cerdas dan taat. Apa yang dia harus lakukan, dia pasti akan melakukannya. Jadi kakak Liang Chen tidak usah khawatir. Itu bagus. Untuk mencegah bencana, Naja dapat diandalkan. Dan juga anak-anak istana ini, mereka bisa membantunya. Jika mereka berhasil, mereka bisa menebus dosa. Aku mohon diri. Baiklah, selamat jalan. Ayo. Ayahmu buta ya? Kau yang buta. Tapi kenapa ayahmu tidak melihat kita? Perkataan tadi sengaja ditujukan untuk kita. Ditujukan pada kita. Apa bencana ya? Aku cari Dewa Jaya saja. Apa? Baik, ayo. Ayo. Baginda. Menantuku, ada apa kau datang ke sini? Aku minta kau turun. Sekarang juga. Mantuku, kau hanya aku yang bisa duduk di situ, bukannya kau. Aku yang berhak. Bagaimana? Kerasukan setan. Liu Qiuhui, aku baik terhadapmu, tapi kau malah tidak sopan. Berlaku kurang ajar. Tangkap dia. Aku tidak peduli. Cepat turun, atau ku habisnya, Wong. Ini sudah keterlaluan. Prajurit, tangkap dia. Bersetan kau! Yang menurut hidup, yang melawan akan mati. Siapa yang berani melawannya akan tahu akibatnya. Celaka! Aduh, celaka! Aduh. Kelakuan seperti ini tentu saja bisa celaka. Bukan. Sekarang Tuan Muda Liu menjadi raja, Kak. Menjadi raja? Berarti dia tidak mengecewakan harapan kakak. Aduh, bukan. Dia menjadi menantunya raja. Maksudmu dia menikah dengan putri raja? Mengecewakan kakakku dong. Iya. Aku akan cari itu. Kita harus pergi lalu menghajar dia, ya? Iya, kita harus memberi pelajaran pada orang yang jahat itu.
Jadi kau ingkar janji? Hei, besar juga nyalimu. Kau harus bersujud di hadapan raja. Iya benar, kau telah ingkar janji. Oh, ternyata kau jadi raja. Ada apa mencariku? Apa urusan? Kenapa kau mengkhianati kakakku? Kakakmu? Aku tidak kenal. Kau? Dasar kau tidak berbudi. Suka yang baru dan bosan yang lama. Itu hal biasa. Kalian pergi atau kubunuh. Kau ingkar janji, kubunuh kau. Benar, bunuh saja dia. Baginda, biarkan saja, nanti kita akan buat perhitungan dengan mereka. Hebat, tidak kusangka. Dia bisa juga kungfu iblis. Kungfunya memang sangat hebat. Jika tahu, tidak akan kita tolong. Apa gunanya membicarakan hal itu? Hah? Ya, sebaiknya sekarang kita mencari akal untuk mengatasi iblis itu. Hanya ada satu cara. Cara apa? Cara apapun akan tetap saja mencari mati. Masalahnya harus diatasi oleh pembuatnya. Untuk mengatasi kungfu iblis, harus mengandalkan putri naga kecil. Asalkan dia dapat mengisap keluar mutiara naganya, kungfunya akan hilang. Kalau begitu aku akan panggil kakak di istana. Maafkan aku. Aku tidak bisa melepaskan kakakmu karena dia telah melanggar peraturan Kayangku. Jika tidak, bencana tidak bisa diatasi. Dan itu berarti kedudukan Baginda pun tidak akan terjamin. Lancar sekali. Baginda, hukumlah aku pasrah menerimanya. Tapi aku mohon semua ini bukan demi kakakku, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia di muka bumi. Karena jika kungfu iblis Lu Gui tidak dihentikan, maka rakyat pasti akan menderita. Itu sangat mengerikan. Baiklah, akan kukabulkan. Tetapi setelah dia menghentikan iblis itu, dia harus kembali kemari untuk menerima hukuman. Terima kasih, Baginda telah mengabulkannya. Kenapa kau injek tanganku? Aku kan sedang pingsan. Sakit. Putri Naga, ada apa mencariku? Aku hanya heran. Kenapa kau jadi seperti ini? Aku ingin berterima kasih pada Raja Kera atas pemberian buku perangnya, sehingga aku mendapatkan kungfu yang tak ada duanya di dunia. Buku? Apakah kitab yang diratai salju? Benar. Di dunia ini hanya aku yang punya. Kurang ajar. Itu akan mencelakai banyak orang. Kalau aku tahu, tidak akan kuberikan. Sudahlah, kalau ini tidak berguna. Lihat, kukuku hebat kan? Ternyata selama ini kau telah menyia-nyiakan ketulusan hati kakakku, dan kau telah mengkhianati persahabatan kita. Kau harus mati. Aku sangat benci orang seperti itu.
Sebaiknya kalian segera pergi dari sini sebelum kuhabisi semua. Kurang ajar, kau yang harus mati. Jangan banyak bicara. Percuma saja, kalian semua akan mati. Bersiaplah. Dia sudah mati belum? Sudahlah, kamu ini tidak berguna. Aduh, pusing juga. Hei, bangun! Kau tidak apa-apa? Bangun! Ayo bangun! Baiklah, akan kuatasi dia. Rasakan jurusku. Naja, kamu tidak apa-apa? Naja, Katanya hebat. Aku tidak apa-apa. sudahlah, biar aku saja yang atasi ya. Lihat. Sudahlah, kau ini tidak berguna. Naca, Paci, takkan kuampuni kalian. Biar ku hajar dia. Akan ku bantu. Biar ku hajar dia. Kurang ajar. Kakak jangan.
tentu saja. Kalian jangan sombong dulu. Akulah yang hebat. Jangan memuji diri. Hei, kalian semua hebat. Itu artinya tidak terkalahkan. Aku tidak habis pikir kenapa Tuan Muda Liu bisa menjadi iblis ya. Dia bukan iblis, tapi dia telah diperalat oleh kitab iblismu. Dia itu jahat apa baik ya? Hati-hati. Yeza, kenapa kau mencampuri urusan di bumi? Jangan banyak bicara. Aku hanya ingin menangkap orang yang salah karena dia sedang terluka parah. Kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Berhentilah berbuat kejahatan. Rupanya kau juga ingin menangkapku. Apa pedulimu padaku? Sebenarnya aku ingin memperalat dia, tetapi keadaan berubah menjadi seperti ini. Baiklah, kalian juga akan kuhabisi semuanya. Dengan begitu akan mudah aku menduduki tahta ini. Aku baru saja melihat bagaimana kemampuan kungfu kalian. Raja Kera dan Naca memang hebat, tapi akan kuhadapi kalian duluan. Ayo cepat maju. Kalian tunggu di sini, biar ku hadapi dia. Naja, ayo habisi dia. Kak, kau mau membantu atau tidak? Aku tidak bisa mencampuri urusan di bumi, tapi... Ayo bantu. Yeza, kau jangan ikut campur. Siapa di antara kalian yang masih berjaga? Kalau kau ikut campur, aku tidak akan mengampunimu sampai kapanpun. Aku kan masih berjaga. Bagus. Kucingku datang ya. Pispotnya tumpah. Kecil penjaga. Apakah kau masih ada? Masih ada tidak? Sayang sekali aku tidak bisa menolong kalian lagi. Bagaimana ini? Apa kau masih bisa kencing? Iya. Iya. Aku datang. Ya. Tidak mempan. Pakcik, kau pakai air apa? Bukan air kencingku, itu air biasa. Hah? Cepat, minum air putih banyak, biar kencingku banyak. Kalau tidak, kita semua mati. Ayo. Iya. Hebat kan? Wah, hebat. Hebat juga senjata rahasiamu. Bau sekali. Iya. Dia hebat kan? Tapi kentutnya bau sekali. Untung gak hebat. Untung ada Paci. Iya, aku. Naja dan Gogo, kalian sudah cukup membuat kacau. Tapi kami menghancurkan iblis itu. Aku tahu itu.
Tetapi kesalahan dan jasa tidak bisa saling menghapus. Ayah! Naja, kau membuat ayahmu tidak bisa menunaikan tugas. Aku akan menghukummu masuk pagoda untuk mawas diri, dan kelak kau akan menjadi pengawal Raja Pagoda. Baik! Ayah, aku tidak berbakti. Aku telah menyusahkan ayah. Kelak, aku akan bertobat. Mohon dosaku diampuni. Bagus kau mengaku salah. Sun Gokong, kau nakal. Kau akan kuhukum 500 tahun untuk bisa memperbaiki dirimu sendiri. Tidak bisa. Aku dan Nacha masih belum bertanding. Kau memang tidak bisa merubah dirimu sendiri. Sekarang kuhukum kau di Gunung Lima Jari untuk memperbaiki dirimu. Hanya pendeta yang berilmu tinggi yang bisa melepaskan dirimu. Tidak mau. Aku tidak mau ke sana. Jadi kau tidak mau? Tentu saja. Tidak seorang pun yang bisa mengurungku. Karena aku ingin bebas. Maaf ya. Hah? Mau apa lagi? Kalian ingin mengurungku juga? Hah? Tunggu dulu. Sun Gokong! Hei, kau siapa? Sun Gokong, jangan kurang ajar. Kenapa sikapmu tidak tahu diri seperti itu? Kalau ingin berkelahi, lawan aku saja. Berkelahi denganmu? Apa aku tidak takut mati? Tertawa apa kau? Hah? Aku adalah Buddha Juhan. Jika kau ingin aku menurutimu, kau harus bisa keluar dari telapak tanganku ini. Mungkin hanya sekali salto saja. Aku sudah melewati telapak tanganmu yang sekecil itu. Mana mungkin kau bisa mengurungku? Kalau kau tidak bisa keluar dari telapak tanganku, kau akan dikurung selama 500 tahun di Gunung Lima Jari. Bagaimana? Apa kau masih berani bertarung denganku, Sun Gokong, ha? Baik, terbang! Tambah kecepatan! Kau belum bisa melewatinya. Mengaku kalahlah. Raja Kentut datang. Bau semuanya. Bau sekali. Raja Kera. Aku menjengukmu. Aku datang ke sini membawa oleh-oleh untuk kamu. Aku kan sayang. Jadi aku bawakan makanan. Ini dia. Kau kan rakus. Buat kau sendiri saja tidak cukup. Mana mungkin untuk orang lain. Sana pergi. Aku tidak mau. Ayo pergi sana. Ya sudah kalau tidak mau. Naci. Naca, sudah lama tidak berjumpa. Hei, kalian datang juga rupanya. Aku sengaja menjengukmu. Benar, aku mendapat izin dari Baginda, lalu kemari. Iya, Raja Kera, apa kau baik-baik saja? Iya, terima kasih. Ini kuberikan sajak. Nasib baik berturut-turut datang 500 tahun satu keluarga. Wah, bagus sekali, bagus. Kenapa kau bisa ke sini? Gunung Lima Jari, mana mungkin bisa mengurungku? Kalau begitu kenapa tidak lari saja? Ayah. Karena aku sudah pegang janji. Ini janjiku. Tapi aku juga sedang berpikir, kenapa aku tidak bisa keluar dari telapak tangan Buddha Julai? Kenapa ya? Apakah ilmuku kurang tinggi dibandingkan dengan Buddha itu? Raja Kera, 500 tahun lagi akan ada biksu berilmu tinggi. Dia pasti akan membebaskanmu. Wah, kalau begitu aku bisa tenang.